Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali berjumpa dalam Umat Bertanya Ulama Menjawab. Bersama saya di sini, mudah-mudahan senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Program ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan mendengarkan ataupun membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya kali ini? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, pertama, hal apa saja yang kita persiapkan jika ingin beribadah kurban? Kedua, apa yang harus kita lakukan agar cepat move on dari masalah? Dan yang ketiga, apakah kredit rumah atau motor itu termasuk riba? Jika iya, bagaimana solusinya? Sedangkan kita sangat butuh. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sudah masuk kali ini spesial dari salah seorang saudara kita yang baru saja memeluk agama Islam, ya, mu'alaf. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan iman serta istiqamah kita semua, bukan hanya yang bertanya, ya, karena tidak ada yang mengetahui akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan menganut agama yang benar dan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Menariknya langsung gas, ya, 3 pertanyaan sekaligus, luar biasa. Pertanyaan pertama tentang persiapan melaksanakan ibadah kurban. Iya, persiapan sebelumnya ibadah kurban adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat dianjurkan bagi semua umat Islam, terutama yang memiliki kemampuan. Dan itu disunahkan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Setiap tahun walaupun sudah berkurban, disunahkan berkurban lagi. Setiap tahunnya. Yang disiapkan tentunya niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kata kurban itu sendiri berakar kata dari qarib yang artinya dekat, kurban sebuah upaya PDKT dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat ampuh yang dilakukan oleh hampir para umat-umat dan para nabi terdahulu. Kalau kita mendengar kisah Nabi Adam, putranya Qabil Habil itu kan sudah menyembelih hewan kurban, ya. Walaupun dengan kasus dan situasi yang berbeda-beda serta syariat yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus dosa, serta kata Nabi dalam sebagaimana dikutip dalam satu kitab, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Berkorbanlah dengan baik, sesungguhnya hewan kurban yang kamu korbankan itu kelak akan menjadi permadani, akan menjadi karpet bagimu ketika meniti shiratal mustaqim. Subhanallah. Dan hewan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah atas ibadah yang sudah kita lakukan itu. Maka sangat besar pahalanya, keutamaannya. Maka pasang niat dengan niat yang baik lillahi ta'ala, tidak ada riya, tidak ada pamer dan lain sebagainya. Dan kemudian tentunya persiapkan ilmu. Ilmu di sini maksudnya hukum-hukum terkait ibadah kurban itu harus dipahami oleh Anda yang berkurban agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, misalnya kadang keterbatasan waktu kita tidak bisa menyebutkan seluruhnya, ya. Antara lain yang harus diperhatikan, jangan menyembelih hewan-hewan selain daripada sapi atau kambing atau unta. Kemudian kalau kambing cukup atas nama 1 orang, sedangkan sapi dan unta boleh atas nama 7 orang maksimal. Kemudian hindari menyembelih hewan-hewan dari 3 itu yang disebutkan al-aura dalam hadis, yang buta atau tidak ada matanya. Kemudian ada di situ dikatakan al-ajfa, yaitu yang kurus
yang lemah, kemudian al-arja kalau tidak salah yaitu yang jalannya pincang, jalannya tidak normal. Kemudian al-maridah bainun maraduha, yang sakit namun penyakit yang berdampak buruk pada kualitas dagingnya. Itu juga dihindari, karena jika itu disembelih dengan niat kurban maka batal, tidak sah. Kemudian disembelih pada dimulai hari 10 Muharram, 11, 12, 13. Selain daripada tanggal itu tidak sah. Dan hukum-hukum lainnya, kemudian tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual, harus dibagikan kepada fakir miskin, dihadiahkan kepada sahabat, kerabat, tetangga. Yang ketiga, dimakan bersama keluarga di rumah jika kurbannya sunnah. Adapun kurban yang wajib karena dinazarkan misalnya, maka harus disedekahkan semua atau dihadiahkan dan tidak boleh dimakan oleh diri sendiri yang berkurban, juga keluarga. Ya, dan lain-lain silahkan dikaji, insyaallah banyak tempat mengkaji. Carilah guru yang benar dan terus mengkaji, insyaallah diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru tersebut. Pertanyaan kedua mengenai move on. Move on di sini ya semua kita tahu, yaitu sebuah tadi dikatakan move on dari masalah. Jadi bisa kita pahami dari pertanyaan ini, seseorang punya masalah di masa lalu dan ingin betul-betul melupakannya tetapi sulit misalnya. Barangkali seperti itu. Dan semua kita pasti pernah melalui ya, dan melewati masa-masa yang mungkin pahit, menyedihkan, menyakitkan, dan seterusnya. Semua itu jika direnungi, maka justru kita jadikan sebagai peluang dan kesempatan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah sebetulnya. Karena ketika Allah memberikan kita masalah, itu sebenarnya Allah rindu sama kita, agar kita memanggilnya, agar kita bangun tengah malam dan menyebut dan memohon kepadanya, agar kita terus berikhtiar untuk mengatasi masalah tersebut, dan itu memiliki pahala tersendiri. Kemudian agar kita bersabar, dan sabar itu sendiri pahalanya sungguh tak terhingga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dikatakan juga dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Karena itu ketika kita sudah melewatinya, dialihkan di sini maksudnya apa? Ketika kita mengingat itu, kita beristighfar, kita mengenang kembali, jangan masalahnya yang dikenang, tapi coba diingat bagaimana upaya kita, kesabaran kita, dan bertawassullah dengan itu, memohon kembali pahala tersebut agar terus dialirkan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intinya adalah di hati. Dalam hadis dikatakan, idza salahat salahal jasadu kullu. Hati kalau beres, semuanya beres. Apalagi yang menyangkut hal-hal masa lalu yang mengganggu perasaan di hati, maka obatnya tentunya di hati. Sedangkan obat hati tidak lain tidak bukan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir, menyebut nama Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi sehat walafiat, hati menjadi segar bugar. Karena hati sudah sehat, otomatis semuanya sehat. Dan insya Allah masa-masa lalu yang sekiranya selama ini terus menghantui pikiran dan perasaan akan terobati dengan sendirinya berkat kita terus mengingat dan menyebut yang maha kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak zikir, perbanyak sholawat, tingkatkan kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada Islam. Ya, insya Allah dengan kita fokus mendongkrak ya, dan menyuburkan, memekarkan kecintaan kita kepada yang baik-baik, maka otomatis yang lain-lain akan tersingkirkan dengan sendirinya. Mudah-mudahan ya bermanfaat, dan tentunya banyak beraktivitas yang positif, selalu bersama, jangan sendirilah gitu, selalu kumpul bersama orang-orang baik, karena bersama orang-orang baik insya Allah tertular kebaikannya ya, amin ya rabbal alamin. Terakhir, mohon maaf saya terburu-buru karena ada beberapa pertanyaan yang lain harus segera kita jawab.
Namun insya Allah jika belum puas silahkan bisa mengirim pertanyaan lagi. Yang terakhir tadi mengenai kredit motor. Nah ini juga kredit motor ini sebetulnya perlu didetilkan, tetapi ya kita usahakan sesingkat dan sepadat mungkin. Kredit motor, apalagi tadi yang bertanya di akhir itu saya garis bawahi, kita sangat butuh gitu. Kita sangat butuh, artinya kondisinya mendesak barangkali. Maka sesungguhnya kredit motor atau apapun itu sebetulnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada unsur ribanya. Tidak ada unsur riba, kemudian kredit itu sendiri tidak masalah. Misalnya ya sebisa mungkin menghindari meminjam di bank untuk menyicil artinya untuk kredit motor lagi nanti dikredit lagi yang di bank, jadi itu hutang dengan hutang jadinya double, hutang sama bank, hutang sama dealer. Kecuali kalau banknya yang membeli lalu kita nyicilnya sama bank gitu, nah itu masih aman, silahkan, tidak masalah. Persoalan harga yang berbeda yaitu sama saja seperti misalnya harga motornya sekian, sebutlah 30 juta kalau dibeli tunai kontan, tapi kalau di kredit misalnya jatuhnya 35 misalnya atau 37, anggaplah bank yang membelinya dengan harga 30 lalu bank itu menjualnya kepada Anda dengan harga 37, dan 37 ini yang Anda cicil dia di bank tersebut. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki. Insya Allah tidak dipermasalahkan dalam ajaran atau hukum Islam. Ya, baiklah, kita akan jeda sejenak dan akan kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan lainnya setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah, kembali lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Sekitar 3 pertanyaan sudah kita jawab pada sebelum pariwara, dan sejumlah pertanyaan lain juga telah masuk. Salah satunya berupa teks SMS ya, yang belum disebutkan siapa namanya ya di sini. SMS masuk dengan bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang mau bertanya, Pak Tuan Guru, apa hukumnya kita berkurban untuk orang tua kita yang sudah mati? Iya, sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang mendasar, ini pendapat yang mendasar, pendapat pendapat asal lah, pendapat aslinya, bahwa tidak boleh berkorban atas nama yang sudah meninggal kecuali diwasiatkan atau dia sudah bernazar lalu meninggal, ya anaknya yang membayarkan hutangnya, artinya mengorbankan atas namanya. Itu saja yang boleh dikorbankan atas namanya menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i. Tetapi ulama mazhab Syafi'i lainnya masih dalam satu mazhab memperbolehkan. Tidak masalah diqiyas kepada beberapa riwayat yang memperbolehkan kita kita melakukan haji atas nama orang tua, haji badal gitu. Kita sholat atas nama orang tua menurut sebagian ulama juga seperti Imam Subki. Kita puasa atas nama keluarga orang tua juga ada dalam hadis. Maka dikiaskan kepada riwayat-riwayat tersebut, maka para ulama atau sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan ya otomatis atau lebih-lebih kurban juga sebagai salah satu ibadah juga boleh dong di atasnamakan keluarga atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi silahkan bisa diambil pendapat tersebut. Dan kalau mau ambil jalan tengah, misalnya begini, atas nama Anda yang hidup,
Lalu kemudian Anda angkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah pahala yang sama dengan pahala ibadah kurban saya ini, hamba ini, kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Itu juga insya Allah sampai pahalanya kepada orang tua atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, antara umroh dan daftar haji manakah yang lebih kita dahulukan? Karena kita tahu pada saat ini panggilan untuk jamaah haji itu cukup lama. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Anis ini, alhamdulillah rajin mengirim pertanyaan dan saya senang sekali. Saya berikan apresiasi atas partisipasinya dan pertanyaannya juga bagus. Sebagian masyarakat juga mungkin betul-betul bingung dalam masalah ini. Tetapi tadi Anis sendiri mengatakan bahwa waktu atau antrian haji itu kan lama. Ya justru itu, karena kalau Anda sudah tahu antrian haji lama, berarti kan harusnya atau baiknya lebih cepat lagi pendaftarannya supaya tidak makin lama gitu. Itu nggak sampai, artinya justru karena kalau kita daftar sekarang misalnya puluhan tahun, ya apalagi daftar tahun depan atau tahun 2 tahun yang akan datang. Ya kalau bisa secepat mungkin justru kalau bicara pendaftaran ya. Kalau pendaftaran ya haji tentunya lebih didahulukan karena antriannya panjang kan begitu. Tapi kalau pelaksanaan ya tentunya yang didahulukan mana yang lebih mampu untuk dilakukan dengan segera. Tentunya ibadah haji tidak mampu segera kecuali barangkali mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki ya, kalau istilahnya haji khusus ya, atau haji plus istilahnya atau apa gitu, ya itu bisa berangkat langsung. Tapi kalau dengan kondisi keuangan yang relatif terbatas, Anda daftarkan haji, tetapi jika ada rezeki langsung berangkat umrah kan begitu. Kalau umrah kan bisa langsung berangkat. Jadi pelaksanaannya dahulukan umrah, tapi pendaftarannya bisa dipahami ya, mudah-mudahan pendaftarannya ya dahulukanlah haji, dan semuanya juga tentunya dikembalikan kepada kemampuan material dan kemampuan yang lain seperti kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan akan kita dengarkan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Tuan Guru terkait tentang ketika kita kentut terus mau wudu lagi, kenapa kita nggak basuh lubang dubur itu? Kenapa harus kita basuh muka, tangan, dan kaki? Cuman itu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya unik ini. Kentut, kok nggak dibasuh? Kenapa yang dibasuh tangan? Dan itu kan konteksnya wudhu ya. Kalau wudhu itu punya anggota wudhu sendiri. Kalau kemaluan, siapa bilang tidak dibasuh? Wajib dibasuh jika ada najis di situ yang keluar. Jika tidak ada, kan memang buat apa dibasuh? Kan tidak ada najis. Nah terus kalau anggota wudhu kenapa dibasuh? Padahal tidak ada najis. Nah, itu persoalannya itu wudhu. Itu bukan membuang najis, tapi itu berwudhu, bersiap-siap untuk melaksanakan, agar sah melaksanakan sholat, memegang Quran, tawaf, iktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Sudah peraturannya seperti itu, harus berwudhu. Dan karena kentut membatalkan wudhu, maka dia harus wudhu. Begitu simpel saja. Soal basuh membasuh kan tergantung kondisinya. Kalau keluar air seni atau air kecil atau air besar, kan itu ada najis yang masih melekat, maka harus dibasuh. Kentut pun demikian. Jika ada najis yang melekat, kan bisa saja ya, kentut itu tidak hanya angin. Ya, kalau batuknya batuk berdahak ya begitu ya, bukan batuk kering, kan ada cairannya, maka itu harus dibasuh. Ya, saya tutup dengan satu ungkapan.
Imam Ali. Ini sebagai bekal. Apa kata Imam Ali? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Itu ungkapan Imam Ali. Apa artinya? Andai kata agama itu dengan nalar atau akal manusia, dengan persepsi logika manusia. Andai kata agama itu dengan logika manusia, maka semestinya ketika mengusap khuf, ada kan khuf itu dalam Islam, mengusap khuf ketika wudhu cukup diusap, maka yang semestinya diusap dalam khuf itu bawahnya, bukan atasnya. Kalau memang agama ini dengan logika, dengan nalar, menunjukkan bahwa agama ini tidak sepenuhnya harus logis. Buktinya khuf itu, padahal yang kotor kan bawah, tetapi peraturan mengusap khuf ketika wudhu sebelum sholat, atasnya saja diusap, yang di bawah biarkan, walaupun memang sunnah, tapi yang wajib adalah atasnya saja. Itu sudah menunjukkan bahwa ya tidak pakai ini. Tidak pakai akal 100%. Kalau sedikit-sedikit harus logis, harus rasional, bahaya, nanti berpotensi akan menolak Quran itu sepenuhnya. Kan di Al-Quran itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal, cerita-cerita mukjizat, air laut terbelah dua dan lain sebagainya, bulan terbelah, banyak yang tidak masuk akal. Maka ketika kita mengkaji agama Islam, hukum Islam, itu jangan hanya bermodalkan akal yang sehat saja. Akal sehat penting, tapi ada ranahnya, ada ada tempatnya lah. Tetapi yang lebih penting dari akal yang sehat yang harus disiapkan ketika mengkaji ajaran-ajaran agama adalah hati yang sehat. Jadi jangan hanya mencari yang masuk akal, tetapi hati juga aktifkan, maka akan kita menemukan bahwa agama ini akan lebih masuk hati daripada masuk akal. Dan masuk hati itu jauh lebih dapat dinikmati, lebih menenteramkan, ya, dan lebih indah untuk dijadikan modal dalam menjalani seluruh ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Teriring doa juga semoga segala amal ibadah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya mohon izin undur diri. Pertanyaan yang akan datang akan terus kami nantikan. Langsung saja kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, muslimin muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa dengan saya dalam program yang insya Allah membawa kemanfaatan dan keberkahan ini, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Seperti biasa, kita akan langsung menyimak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya ingin menanyakan mengapa saat Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dan minum sampai pulang salat Id, sementara saat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dan minum sebelum berangkat salat Id. Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai Idul Fitri dan Idul Adha memang ada sedikit perbedaan
dalam kesunahannya. Di dalam Idul Fitri disunahkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha disunahkan tidak makan, melainkan nanti sepulang daripada Idul Adha. Ya, hal yang demikian itu benar. Adapun hikmahnya, pertama, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi memang menahan makan sebelum berangkat Idul Adha. Sedangkan sebelum berangkat Idul Fitri beliau makan dulu dan menganjurkan itu. Kenapa? Kalau Idul Fitri sebelumnya orang tidak makan selama 1 bulan penuh paginya. Maka pada hari Idul Fitri untuk mempertegas perbedaan dengan hari sebelumnya, bahwa hari ini adalah hari kita makan, namanya saja Idul Fitri. Fitri itu artinya makan, berbukalah. Jadi Lebaran berbuka, Lebaran makanlah, Lebaran kita berbuka artinya tidak puasa. Untuk menunjukkan bahwa hari ini tidak boleh puasa, jadi dari pagi sekali sudah makan, kan begitu. Untuk mempertegas itu. Adapun Idul Adha, mengapa? Beda situasinya. Sebelum-belumnya memang makan terus setiap pagi, jadi tidak perlu seperti itu. Tetapi kenapa Nabi sengaja tidak makan dan menganjurkan sunnah bagi kita tidak makan sebelum berangkat Idul Adha? Karena memang setelah Idul Adha ada hewan kurban yang akan dibagikan, yang mana hewan kurban ini adalah memang dikhususkan untuk dimakan. Nah, jadi betul-betul jangan makan sebelum berangkat, supaya betul-betul perut ini disiapkan untuk menerima daging kurban. Jadi karena setelah Idul Adha baru mulai disembelih, maka begitu setelah disembelih daging dibagikan, supaya betul-betul makanan pertama yang masuklah, katakan gitu, adalah dari bagian daging Idul Adha itu. Jadi mengejar itu, sehingga jangan makanlah biar sekali-kali nanti menunggu daging kurban. Adapun Idul Fitri, seperti saya katakan tadi, untuk menunjukkan bahwa pada hari ini dari awal harinya sudah dipertegas, ditunjukkan dengan jelas bahwa hari ini adalah hari berbuka, bukan hari berpuasa sebagaimana 1 bulan penuh yang lalu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah daging kurban kita berikan kepada saudara kita yang non-muslim? Pertanyaan yang kedua, mohon penjelasan apa hikmah dan manfaat berkurban? Mohon penjelasannya dari Bapak Tuan Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Pertama-tama, hewan kurban itu atau ibadah menyembelih hewan kurban ada 2 macam. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Hukum dasarnya sunnah. Tetapi apabila orang bernazar, jadilah dia wajib. Apabila dinazarkan, maka dia menjadi wajib. Ada lagi istilah ta'yin, dia sudah menentukan sapi khusus untuk dikorbankan, juga itu bisa dikatakan wajib, dan sebab-sebab lainnya. Yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim, hanya umat Islam yang boleh menerimanya. Adapun yang sunnah, yang tidak dinazarkan, yang dilaksanakan sebagaimana hukum aslinya, yaitu sunnah, maka itu boleh diberikan kepada non-muslim, tetapi ulama mengatakan makruh. Kalau yang tadi haram. Kalau yang hewan kurban yang sunnah itu hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram diberikan kepada yang non-muslim. Tetapi non-muslim di sini juga perlu kita pahami pembagiannya juga. Ada namanya non-muslim zimmi, muahad, ada lagi namanya harbi. Kalau zimmi yang umum kita dengar istilahnya kafir zimmi, kafir muahad. Secara singkat saja, kafir zimmi itu adalah non-muslim yang berada di negara yang dilindungi di negara Islam, yang dilindungi oleh negaranya, oleh negara tersebut. Sedangkan yang muahad
yang ada perjanjian damai dengan umat Islam di negara tersebut. Ada lagi non-muslim yang sifatnya harbi. Nah, ini musuh, betul-betul musuh dan ingin menghancurkan, ingin membunuh kita, ingin menghabisi kita. Nah, yang harbi ini tidak boleh menerima daging kurban, sunnah maupun wajib. Sedangkan yang kafir zimmi maupun yang muahad tadi boleh menerima daging kurban, hanya saja hukumnya makruh. Sekali lagi, adapun yang hewan kurban yang dinazarkan, yang wajib, bukan yang sunnah, maka tidak boleh kepada non-muslim jenis apapun atau kategori manapun, hanya boleh diberikan kepada yang muslim saja, ya. Seperti itu. Kemudian berbicara tentang hikmah, banyak hikmahnya tentunya. Baik yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui juga lebih banyak lagi. Ala kulli hal, untuk kita ingat dan kenang bahwa menyembelih hewan sebagai kurbannya apa? Sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dari kata qarib, dekat. Kurban, pendekatan diri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan lalu disedekahkan, itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kalau kita sering pernah mendengar cerita Qabil dan Habil, yang mana mereka diperintahkan untuk menyembelih hewan, mana yang diterima, mana yang kan itu dia yang mendapatkan wanita yang diinginkan, kan seperti itu ceritanya. Jadi menyembelih hewan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah itu sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, ya, kuat di zaman Nabi Ibrahim, ya, yang juga masyhur ceritanya ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, juga sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Namun ya semua kita tahu pada akhir ceritanya tidak jadi tersembelihlah Sayyidina Ismail alaihissalam itu. Ala kulli hal, ada salah satu hikmah yang unik untuk kita ketahui. Sebagian ulama mengatakan, mengapa kita menyembelih binatang? Sesungguhnya yang kita sembelih adalah sifat kebinatangan pada diri kita. Pada diri manusia, padahal dia manusia, tetapi ada sifat hewani pada dirinya, sifat binatang yang buas, yang tidak memperdulikan logika dan akal sehat dan seterusnya. Itu yang harus dibunuh dalam diri manusia, terutama seorang muslim. Sebagai simbolisasinya adalah menyembelih binatang. Itu salah satu yang kita dengarkan dari beberapa guru-guru kita, yang alhasil apapun hikmahnya Allah perintahkan, Allah anjurkan, maka mari kita laksanakan. Lebih-lebih dikatakan dalam satu hadis, hewan itu nanti yang akan dibangkitkan di akhirat nanti lengkap dengan bulu-bulunya, kulitnya, dengan kuku-kukunya, dan akan menjadi saksi, bahkan dalam satu riwayat akan menjadi permadani kita saat meniti siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya izin bertanya, apakah wajib hukumnya orang yang berkurban menyaksikan hewan kurbannya saat dipotong? Mohon penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban oleh yang berkurban atau yang memiliki daging kurban itu sendiri, apakah dia wajib menyaksikan? Jawabannya adalah tidak diwajibkan, hanya disunnahkan, dianjurkan, iya, sangat dianjurkan. Ada satu riwayat Siti Fatimah kalau tidak salah dipanggil oleh Rasulullah SAW, "Wahai anakku, tuh lihat tuh daging kurban yang atas nama engkau atau yang akan kamu kurbankan. Lihat dia," kata Nabi. Di sini para ulama mengatakan di sini anjuran kepada putri beliau untuk menyaksikan, bukan perintah bermakna wajib. Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya dari sejak tetesan darah pertama yang turun, dengan sebab itu Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Kurang lebih seperti itu makna daripada hadis tersebut. Berdasarkan hadis itu, maka para ulama berkesimpulan bahwa hukum menyaksikan penyembelihan hewan yang kita kurbankan itu hukumnya sunnah, ya, dianjurkan.
tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Yang wajib itu adalah niatnya, niat berkorban. Dan boleh diwakilkan. Sebenarnya lebih sunnah lagi kalau Anda sendiri yang menyembelih, yang berkorban itu sendiri yang menyembelih, ya. Walaupun juga ada ketentuan-ketentuannya seperti laki, mampu dan lain sebagainya. Kalau perempuan kan lain lagi hukumnya. Nabi sendiri menyembelih sekitar kurang dari 100 unta, tapi total korban beliau 100 unta. Tapi sebagian besarnya disembelih oleh beliau, sisa sedikitnya dilanjutkan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Alhasil disunahkan, tidak diwajibkan, dan yang terpenting adalah Anda berniat sebelum proses penyembelihannya, dan disunahkan lagi memperbaharui niatnya di saat prosesi penyembelihannya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya akan kita dengarkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah, kita kembali lagi mendengarkan atau membaca beberapa pertanyaan yang telah masuk, antara lain dari saudara ataupun saudari Alien, ya namanya Alien. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru, Tiang Muhammad Ali. Oh, ini namanya Muhammad Ali Taufik dari Batu Bangka Jenggi. Tiang mau bertanya bagaimana kita bisa mengistirahatkan pikiran kita selayaknya badan yang sudah capek mampu diistirahatkan. Karena seringkali pikiran yang membuat kita sakit dan sebagainya, sehingga Tiang bertanya demikian. Terima kasih Tuan Guru, mohon maaf. Ya sudah, sebagaimana badan itu diistirahatkan, tidak diporsir, tidak dilakukan, tidak digunakan untuk hal-hal berat, ngangkat barang dan lain sebagainya, beban. Begitu juga pikiran. Pikiran juga diistirahatkan dari memikul hal-hal yang berat. Jangan memikirkan yang berat-berat, itu maksudnya. Hindari masalah-masalah yang memberatkan pikiran. Hindari stres. Kalau pertanyaan bagaimana caranya, sebenarnya Anda tidur itu saja itu sudah menenangkan pikiran. Tidur itu kan bukan hanya mengistirahatkan badan kan. Tadi katanya sebagaimana badan bisa diistirahatkan. Ya, ketika kita mengistirahatkan badan dengan cara tidur, itu sudah otomatis pikiran juga ikut istirahat. Ya. Kemudian tentunya badan ini kadang yang membuat dia kecapean, nutrisinya kurang. Contoh, maksudnya begini, jadi kadang ada pekerjaan yang sebenarnya ringan, tetapi karena badannya lemah, dia berat menjalankannya, apalagi yang berat. Maksud saya begini, bisa jadi bukan persoalan di pekerjaan yang dilakukan, tapi badannya yang lemah, yang sakit gitu. Orang namanya orang sakit, dia berjalan 2 meter aja kadang nggak kuat kan begitu, mau jatuh. Pikiran juga begitu, kadang-kadang bukan masalah yang dipikirkan, bukan masalahnya yang berat begitu untuk dipikul oleh pikiran. Kadang-kadang pikiran seseorang itu sendiri lemah, pikirannya itu sendiri ada penyakitnya, maka perlu dinutrisi juga sebagaimana badan. Selain diistirahatkan, di sini salah satu nutrisi yang penting untuk membuat pikiran menjadi jernih, pikiran menjadi lebih rileks adalah, kalau dalam konteks agama Islam, diajarkan kita berzikir, diajarkan kita berselawat, diajarkan kita membaca Al-Quran, diajarkan kita memandang Alkitab suci Al-Quran, meresapi dan mentadabburi Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran berulang-ulang la'allakum tatafakkarun, ya, semoga kamu sekalian dapat berpikir. Jadi coba otak akal itu dipakai memikirkan, meresapi pesan-pesan Al-Quran.
maka itu akan menjadi obat bagi pikiran itu sendiri. Kenapa kecapean? Karena dipakai mikirkan yang enggak gitu. Itu kan kemungkinan besar begitu. Hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak penting, lebih-lebih yang bukan urusannya. Islam ketika mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya kata Nabi sebaik-baik Islam seseorang adalah apabila dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya, itu sendiri sudah itu sebagai pesan untuk menenangkan pikiran itu. Itu juga sudah resep itu. Supaya pikiran tidak capek, mana yang tidak penting untuk dipikirkan, jangan dipikirkan. Kadang-kadang kita urusan orang kita pikirkan. Padahal orang itu sendiri santai-santai aja, kita yang stres memikirkannya. Nah itu juga perlu dirubah pola dalam menggunakan akal pikiran tersebut. Sekali lagi banyak berzikir, banyak berselawat, hadiri majelis-majelis ilmu, pikiran ini dialihkan ke hal-hal yang positif, maka insya Allah tidak hanya dapat istirahat, tapi juga dapat gizi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kesehatan pikiran itu sendiri. Sebagaimana dalam hadis, apabila hati membaik, semuanya menjadi baik. Perbaikilah hati kita, insya Allah pikiran dan seluruh badan kita akan membaik. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Seperti itu kurang lebih. Pertanyaan selanjutnya yaitu sama berupa teks juga ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Konita dari Pancor. Izin bertanya Pak Tuan Guru, mana yang lebih utama yang akan menjadi wali nikah? Apakah adik laki-laki sebapak dan seibu, atau kakak laki-laki yang sebapak lain ibu, jika orang tua yang menjadi wali sudah meninggal dunia? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adik laki-laki sebapak dan seibu, atau kakak laki-laki yang sebapak lain ibu? Ya jelas, dari dua pilihan ini jelas sekali yang terkuat adalah yang sebapak dan seibu. Ya, itu tentu yang diutamakan. Memang harus dia berurut gitu. Dia urutannya seperti itu. Jadi harus yang kan sebenarnya kalau urutan dari awal ya, ayah kandung ya. Kalau nggak ada kakek, bukan langsung ke kakek gitu. Tapi kan biasanya kakek duluan yang tidak ada ya. Maka kakak atau saudara laki-laki yang seayah seibu, ayah kakak kandung lah, atau saudara laki-laki kandung. Nah, baru selanjutnya yang seayah saja, tapi bukan si ibu. Baru kemudian ada lagi bawah-bawahnya. Jadi yang didahulukan adalah sekali lagi yang seibu, sebapak dan seibu, baru kemudian yang sebapak saja lain ibu. Ya, begitu barangkali karena keterbatasan waktu, kita dengarkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum gadai jika yang dijadikan jaminan itu diambil keuntungan atasnya, seperti menggadai kendaraan atau sawah. Kendaraan atau sawah tersebut diambil keuntungan oleh orang yang memberi pinjaman. Bagaimana hukumnya? Karena yang kita ketahui bahwa di masyarakat masih banyak sekali yang menggunakan transaksi gadai seperti itu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup berulang-ulang, tetapi kita maklumi karena memang masyarakat sampai sekarang masih mempraktikannya dan masih banyak juga yang mempersoalkan itu. Memang itu adalah suatu masalah. Karena itu dianggap juga bagian daripada praktik yang terlarang, yang bersifat riba. Tetapi begini, singkat saja, Anda datang ke saya, mau minjam uang. Saya bilang begini, boleh, berapa kamu pinjam? 100 juta. Oke, apa jaminanmu? Ini mobil.
atau apa misalnya tanah, kebun. Oh baik. Tapi satu syaratnya. Apa itu? Sawah ini hasilnya harus buat saya. Menjadi halal buat saya. Saya boleh menikmatinya dan mengusahakannya dan mengembangkannya selama kamu belum ganti uangnya. Deal? Oh iya, siap. Di syarat seperti itu jadilah dia riba. Disyaratkan begitu jadi riba. Ya. Tetapi Anda datang, ini sawah sebagai jaminan. Oh ya, terima kasih. Ini 100 juta. Udah. Nggak ada lagi pembicaraan. Lalu kemudian hasil daripada sawah itu saya makan, saya apa. Nggak masalah. Mirip-mirip mungkin peristiwa kasus yang terjadi, tetapi beda kasusnya. Ya ini disyaratkan. Sama seperti Anda datang minjam uang, saya syaratkan, boleh saya kasih kamu 50.000, tapi dengan syarat kamu harus ganti 100.000 nanti, ya riba jadinya. Tapi kalau saya diam nggak pakai ngomong seperti itu, oh ya ini 50.000, nanti Anda mengembalikannya ternyata 100.000, saya cari kembaliannya, udah nggak apa-apa buat Zida, itu tidak riba, karena saya tidak pernah mensyaratkannya dan Anda sukarela. Kalau yang contoh yang tadi saya mensyaratkan, dan ketika Anda memberikan lebihnya itu Anda seperti terpaksa, terdesak karena terikat oleh syarat itu. Alhasil kesimpulannya, jika disyaratkan pemanfaatan gadai itu oleh si peminjam, si pemberi uang, apa mungkin namanya, maka dia menjadi riba. Tapi jika tidak, maka tidak menjadi riba. Persoalannya apabila sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi. Gadai, sawah yang digadai pasti diambil manfaatnya. Ketika sudah menjadi tradisi, ada dua pendapat. Sudah menjadi tradisi nih. Pertanyaannya jadinya apa? Ketika dia sudah menjadi tradisi, apakah tradisi itu dikategorikan sebagai syarat yang membuatnya dihukumi riba? Ataukah tradisi itu tidak disebut sebagai syarat sehingga tidak dinilai sebagai syarat sehingga tidak menjadi riba? Ada dua pendapat. Yang mayoritas ulama tidak menjadi syarat, maka tidak riba. Tapi ada ulama, Imam Al-Qaffal kalau tidak salah, oh itu budaya itu sudah serupa dengan mensyaratkan, yang berpotensi membebankan bagi orang lain. Maka alhasil seperti itulah pendapatnya. Saran tentunya adalah menghindari, tetapi jika kondisi terdesak, ambillah pendapat jumhur yang tidak mempersoalkan selama sekali lagi tidak ada syarat di awal, di depan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan tetap kami nantikan. Langsung saja kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Ya, saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.